bagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe kembali. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini bagaimana untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang akan melakukan realisasi ya, isi menu realisasi di Aircam versi 2, Aircam V2, bagaimana alur pengerjaannya untuk di menu realisasi ya, baik itu pendapatan, realisasi pendapatan, pindah buku, dan pengeluaran kegiatan. Langkah-langkahnya perbedaannya apa dengan di Aircam V1 Bapak Ibu rekan-rekan, dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang baru akan mengerjakan di Aircam V2, langkahnya bagaimana di menu realisasi yang harus dilakukan ketika dana pos sudah cair ya. Kita akan langsung saja masuk Bapak Ibu rekan-rekan. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan masukkan username dan password Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini kita sudah berada di akun Bendahara Madrasah ya. Jadi untuk mengisi menu realisasi itu dimulai dari akun Bendahara Madrasah ya, berbeda dengan rencana. Jika rencana dari kepala, sedangkan untuk menu realisasi diawali dari akun bendahara atau staf ya, bendahara atau staf. Langsung saja kita akan fokus di menu realisasi ya. Di menu realisasi ini sebelah bawah, jika sebelumnya di menu rencana, maka setelah dana pos cair Bapak Ibu fokus ya, setelah dana pos cair Bapak Ibu fokus di menu realisasi ya. Realisasi ada beberapa submenu. Di sini ada realisasi pendapatan, pindah buku, pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak, pengembalian dana, dan output kegiatan ya. Kita akan langsung saja langkah-langkahnya bagaimana. Yang pertama adalah untuk realisasi pendapatan ya, realisasi pendapatan. Nah, jadi yang pertama dilakukan, dana pos masuk di rekening, Bapak Ibu isi di menu realisasi pendapatan ya. Di menu realisasi pendapatan, anggap di sini masih kosong ya. Maka langkah-langkahnya Bapak Ibu silahkan klik menu tambah. Agak berbeda ya, nanti agak sedikit ada perbedaan dengan di V1. Jadi langsung saja klik menu tambah. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu isikan adalah sumber dana pos mana yang cair ya, bukan tahap 1 ya, tulis tahap 1, pilih tahap 1, otomatis ini akan muncul ya. Tahap 2 ya, otomatis tahap 2. Kemudian tipe kas adalah rekening bank Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendapatan masih di rekening Bapak Ibu dananya ya. Jadi kemudian tanggal nota sesuaikan dengan tanggal di rekening, kemudian nilai pendapatannya berapa sesuai dengan dana yang masuk di rekening. Keterangan ini opsional, bisa ditulis, diberikan keterangan, misalkan saja dana pos tahap 1 gitu ya. Kemudian yang berbeda dengan Aircam V2 adalah Bapak Ibu harus mengupload bukti fisik ya. Realisasi pendapatan adalah laporan dana sudah masuk rekening ya Bapak Ibu ya. Jadi realisasi pendapatan itu adalah laporan dana pos sudah masuk rekening. Otomatis yang perlu diupload adalah buku rekening yang di sana muncul dana sudah masuk, ada tanggalnya berapa ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan difoto atau di scan buku rekeningnya. Ini file tipe file JPG, JPEG atau PDF. Ukuran maksimalnya adalah 5 MB Bapak Ibu ya. Untuk aturan filenya JPG, JPEG atau PDF dengan maksimal ukurannya adalah 5 MB. Jadi Bapak Ibu yang akan mengisi menu realisasi pendapatan, langkah pertama adalah siapkan scan buku rekening yang tertulis dana sudah masuk. Jadi sekali lagi, realisasi pendapatan adalah laporan bahwa dana sudah masuk rekening. Sumber dana sesuaikan, tipe kas rekening, tanggal nota sesuai dengan tanggal rekening, tanggal di rekening dana masuk, nilai pendapatan sesuai dengan nilai dana yang masuk ke rekening, otomatis sesuai dengan pagu bosnya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai diklik simpan. Nah, otomatis nanti untuk alurnya setelah klik simpan sama dengan di Aircam V1 ya, sama dengan di Aircam V1. Ini dari akun bendahara, kemudian di akun kepala madrasah. Setelah disimpan statusnya nanti menunggu, kemudian ke akun kepala madrasah untuk menyetujui
Ya, setelah disetujui maka statusnya adalah menunggu tanggal realisasi, kembali ke akun bendahara untuk mengisi tanggal realisasi. Jadi sama dengan di RKMV 1. Gitu Bapak Ibu ya. Saya anggap Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk relasi pendapatan. Oke, kemudian menu selanjutnya adalah realisasi pindah buku Bapak Ibu. Ini menu bawahnya pindah buku. Jadi setelah dana masuk rekening, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu bendahara atau kepala? Jika diambil ya dananya, silakan ditulis di menu pindah buku berapa diambilnya. Jadi menu pindah buku itu gunanya untuk menulis laporan pengeluaran pengambilan atau pemindah bukuan ya, pengambilan atau pemindah bukuan, pencairan atau pemindah bukuan. Jadi bisa cash, bisa transfer Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mentransfer dananya ke rekening lain dari rekening pos ke rekening lain, maka juga perlu dicatat di pindah buku ya Bapak Ibu ya. Jadi saya misalkan Bapak Ibu bendahara atau kepala mengambil dananya, maka langsung diisikan di sini menu pindah buku, klik tambah. Nah, ini sumber dana otomatis sesuaikan dengan dana pos berapa yang sedang cair atau yang sudah cair. Kemudian tipe kas otomatis dari rekening bank. Ya, kalau dari rekening bank akan muncul nomor rekening. Nomor rekeningnya silakan diisi. Setelah itu tipe kas. Nah, ini tipe kas tujuan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mencairkan mengambil dananya cash, maka pilih tunai. Jika transfer rekening lain, pilih rekening bank ya. Atau mungkin ke kartu kredit atau kantor KPPN. Nah, ini pilih antara dua ya Bapak Ibu ya, untuk madrasah swasta. Kemudian tanggal nota sesuaikan dengan tanggal pengambilannya atau transferannya ya. Jadi tanggal nota sesuaikan dengan tanggal pengambilannya. Kemudian jumlah sesuaikan dengan jumlah pengambilannya atau pentransferannya. Jadi jika diambil semua maka ya ditulis semua. Jika sebagian sesuai kebutuhan ya, aturannya ya sesuaikan kebutuhan, maka tulis sesuai dengan pengambilan berapa yang diambil. Keterangan opsional silakan bisa ditulis. Kan pengambilan pertama diambil dalam beberapa tahap, bisa ditulis pencairan tahap 1 gitu ya, misalnya saja. Ini opsional keterangan. Kemudian upload file di sini otomatis Bapak Ibu bisa upload buku rekening untuk pengambilannya ataupun slip penarikannya ya. Jadi bisa slip penarikan atau buku rekening yang di sana sudah muncul dana di debit ya, ada tanggalnya ya Bapak Ibu ya, sesuaikan tanggalnya di atas. Oke. Bisa buku rekening yang di sana sudah muncul diambil atau mungkin slip penarikan ya Bapak Ibu ya, silahkan di-upload. Sekali lagi filenya maksimal 5 MB, tipe JPG, JPEG atau PDF Bapak Ibu ya, di-upload. Langkah selanjutnya sama Bapak Ibu ya, setelah disimpan maka statusnya menunggu. Bapak Ibu tinggal ke akun kepala ya, kepala menyetujui, kemudian kembali ke akun bendahara atau staf untuk mengisi tanggal realisasi. Ini untuk di pindah buku. Kemudian pengeluaran kegiatan. Pengeluaran kegiatan kita langsung ya ke menu pengeluaran kegiatan, langkahnya seperti apa. Di pengeluaran kegiatan silahkan Bapak Ibu pilih sumber dananya di atas. Kemudian ini mau milih yang mana ya. Waktu pelaksanaan silahkan sesuaikan waktunya. Atau Bapak Ibu bisa langsung klik aksi ke bawah sini ya. Ini ke bawah ini bisa klik aksi. Jadi rencana ini dari rencana Bapak Ibu ya. Ini rencana yang sudah disusun. Kemudian Bapak Ibu klik aksi di sini rincian pembuatan nota. Ya, rincian pembuatan nota. Saya ulangi. Jadi pilih saja dari rencana yang sudah dibuat ini, klik aksi, kemudian di sini ada menu rincian ya. Bapak Ibu klik menu rincian misalnya saja ya. Nah, ini sudah ada muncul standar nasional kegiatan dan subkegiatannya, pilih klik tambah. Nah, silakan isiannya diisi. Di sini terdiri dari tipe metode pembayaran tunai, transfer, non tunai, kemudian penerimanya siapa. Otomatis jika belum ada Bapak Ibu tambahkan dulu ya, tambahkan penerimanya ya, atau mungkin dari menu depan juga bisa ya. Di menu pengaturan ada tambah penerima, otomatis akan muncul di sini. Silakan diklik tambah plus ya. Kemudian tanggal nota sesuaikan dengan transaksinya.
Kemudian keterangan silakan sesuaikan untuk menjelaskan apa transaksi apa yang dilakukan ya. Kemudian di sini sudah ada rincian belanja dari rencana ya. Dari rencananya silakan misalnya harga satuan 52.000, misal saja kuantitasnya ini rencana Bapak Ibu ya. Ini rencana, Bapak Ibu realisasinya berapa? Bisa kurang Bapak Ibu ya. Boleh tidak sesuai juga. Kemudian dituliskan harga satuannya. Kemudian sumber dana otomatis akan muncul. Setelah itu upload file sama Bapak Ibu ya. Langkahnya Bapak Ibu membutuhkan bukti notanya untuk diupload di sini. Filenya sama, maksimal 5 MB, tipe JPG, JPG atau PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi alurnya seperti itu. Ini rencananya yang sudah direncanakan harganya akan muncul. Bapak Ibu tinggal realisasinya sama atau tidak ya. Setelah itu klik simpan. Oke, ini jadi realisasi pengeluaran kegiatan otomatis akan muncul harga yang sudah ditulis di rencana, tapi di sini masih boleh kurang Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu klik simpan, alur selanjutnya sama, menunggu, kemudian ke akun kepala untuk menyetujui, dan kembali ke akun bendara atau staf untuk mengisi realisasi tanggal realisasi ya. Oke, ini pengeluaran kegiatan Bapak Ibu ya, otomatis Bapak Ibu akan banyak kegiatannya di pengeluaran kegiatan, karena di sini adalah satu demi satu belanja ya Bapak Ibu membelanjakan apa saja dengan dana BOS, otomatis semuanya belanja-belanja tersebut dilaporkan di menu pengeluaran kegiatan ini ya. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bendara atau staf akan lama di menu realisasi pengeluaran kegiatan ya. Kalau untuk pendapatan pindah buku ini cuma 1 atau 2 kali. Nah, di pengeluaran kegiatan itu sesuai dengan barang yang Bapak Ibu beli atau belanjakan ya, satu demi satu Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengeluaran pajak, jika ada silakan ditambahkan Bapak Ibu untuk pengeluaran pajak, laporannya di sini ya, sesuaikan, pilih sumber dana, jenis pajak, tanggal, dan juga butuh sama seperti tadi, bukti upload ya, untuk diupload ya, bukti pembayarannya. Kemudian pengembalian dana jika ada ya di akhir periode Bapak Ibu ya, ini silakan klik tambah jika ada di akhir periode. Otomatis alurnya sama seperti realisasi yang lain ya. Ini untuk pengembalian dana jika di akhir periode Bapak Ibu dananya tersisa ya, karena memang tidak terpakai Bapak Ibu ya. Kemudian output kegiatan, ada menu output kegiatan itu otomatis di sini akan muncul ya, capaiannya berapa, capaian yang sudah diisi di menu realisasi otomatis akan muncul di output Bapak Ibu ya. Di realisasi pengeluaran kegiatan otomatis di sini nanti ketika sudah isi otomatis akan muncul di sini. Jadi itu Bapak Ibu untuk menu realisasi. Ini sedikit gambaran ya, untuk di video selanjutnya nanti saya juga akan bagikan langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya secara detail. Ini hanya gambaran umum alur pekerjaannya, sedangkan di video selanjutnya nanti kita akan bagikan juga alur secara real ya, detail Bapak Ibu ya. Ini hanya sebatas gambaran Bapak Ibu, perbedaannya apa dengan di RKAM V1 ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah BIMTEK sudah mengadakan atau sudah menggunakan, menggunakan di RKAM V1, perbedaannya bagaimana dengan di RKAM V2 ini gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan RKAM V2, mungkin baru BIMTEK ya, ya alhamdulillah tidak perlu membandingkan ya, otomatis beginilah untuk pengerjaan di RKAM V2 Bapak Ibu ya. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat video tutorial kali ini terkait bagaimana caranya untuk pekerjaan di menu realisasi ya, baik itu pendapatan, pindah buku, pengeluaran kegiatan, pajak, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu bendara ataupun staf kepala madrasah yang mengelola keuangan BOS di madrasah, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel